siksaan dipercepat di dunia, tapi pelaksanaannya ditunda-tunda. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa Allah mempercepat hukuman berupa siksaan terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman atas orang lain, itu dipercepat di dunia tanpa menunggu kebangkitan di akhirat. Allah akan menimpakan siksaan kepada para pelakunya ketika mereka masih hidup di dunia, sedangkan cadangan hukuman di akhirat masih tetap berlaku. Ini sesuai dengan peringatan Rasulullah SAW, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempercepat siksaan di dunia bagi pelakunya, serta tetap menyimpan siksaan baginya di akhirat, selain perbuatan zalim atas orang lain dan memutuskan tali silaturahim. Jadi kita hati-hati. Dua macam pelanggaran atau dosa yang dilakukan yang hukumannya dipercepat di dunia, tidak usah menunggu di akhirat, tapi tetap hukuman di akhirat berlaku. Dua dosa itu adalah dosa dari menzalimi orang lain dan memutus hubungan tali persaudaraan. Menzalimi orang lain itu artinya menyakiti orang lain atau mengambil hak orang lain, merampas hak-hak orang lain. Itu menyakiti hak orang lain atau zalim kepada orang lain. Dan yang satu lagi adalah memutus hubungan tali persaudaraan. Dua dosa ini Allah akan mempercepat hukumannya di dunia. Tidak usah menunggu besok di akhirat. Tapi tidak berarti dosanya di akhirat atau hukumannya di akhirat akan hilang. Tidak. Tetap berlaku. Tapi di dunia akan diberi hukuman. Nah, oleh karena itu kita harus waspada terhadap diri kita sendiri, jangan sampai kita celaka, kita hindari paling tidak dua dosa ini. Nah, dan ketika Allah melaksanakan hukuman terhadap seseorang di dunia atas kezalimannya kepada orang lain, Allah itu menggunakan mekanisme sebab akibat yang biasa Allah berlakukan di alam raya ini. Jadi mekanisme hubungan itu dengan mekanisme yang ada di dunia ini atau mekanisme di alam raya. Firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Hanya milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah membalas orang yang berbuat buruk sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Jadi Allah membalas perbuatan seseorang, baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk. Ketika diberlakukan di dunia ini, Allah menggunakan mekanisme alam. Yang perlu kita sadari bahwa alam raya ini tidak hanya tidak hanya berisi benda-benda materi, tidak hanya kebendaan yang sifatnya materialistik, tapi juga benda-benda yang sifatnya mental, kejiwaan, rohani. Badan kita, diri kita ini terdiri dari badan yang sifatnya materi dan juga ada roh atau jiwa yang non materi. Nah, kalau dikatakan menggunakan mekanisme yang ada di alam raya ini, termasuk mekanisme kealaman dan mekanisme kejiwaan. Misalnya, Allah menciptakan alam raya ini dengan mekanisme keseimbangan. Sebagai konsekuensinya, semua orang yang ada di alam raya
harus menjaga keseimbangan itu. Kita akan selamat jika kita berusaha menjaga keseimbangan, dan sebaliknya kita akan terkena siksaan jika kita melanggar keseimbangan. Kalau kita misalnya membuat bangunan tinggi tanpa menjaga keseimbangan, maka bangunan itu akan roboh, dan kerobohan itu bisa merugikan manusia, baik berupa kerugian harta maupun kerugian jiwa. Maka karena Allah sayang kepada kita, Allah memberi peringatan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita menjaga keseimbangan. Termasuk keseimbangan adalah timbangan atau keseimbangan dalam transaksi jual beli. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah membuat langit di atas, ya. Allah mengangkat langit, berarti Allah membuat langit di atas. Wa wada'al mizan, dan Allah meletakkan keseimbangan di alam raya ini, diberi keseimbangan. Oleh karena itu, wanti-wanti Allah, alla tadghaw fil mizan. Kalian jangan melampaui batas keseimbangan itu. Nah, keseimbangan yang harus kita jaga bukan hanya keseimbangan yang bersifat materi, tapi juga keseimbangan yang bersifat mental kejiwaan. Misalnya, ketika kita melakukan transaksi dalam perdagangan, baik sebagai penjual atau sebagai pembeli, kita harus menjaga keseimbangan. Dalam arti, nilai barang yang diperdagangkan dan nilai uang yang digunakan untuk membeli harus seimbang atau bernilai sama. Kalau terjadi ketidakseimbangan, misalnya penjual mengurangi timbangan atau kualitas barang, maka pihak yang dirugikan bisa menuntut atau tidak mau melakukan transaksi lagi dengan orang yang sama. Akibatnya, penjual atau penyelenggara atau penyedia barang atau jasa itu akan merasakan siksaannya dalam bentuk tidak lakunya dagangan, dan akibatnya dia merugi. Nah, Allah wanti-wanti, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Hanya saja jarak waktu antara sebab dan akibatnya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, akibatnya siksaan. Jarak antara sebab berupa perbuatan dosa dan akibat berupa siksaan itu pendek jika kejadiannya itu berupa kebendaan. Sebaliknya, kalau kejadian itu berkaitan dengan mental kejiwaan atau hubungan antar manusia, maka jarak waktu antara sebab dan akibat, antara pelanggaran atau dosa atau kejahatan dan hukumannya itu bisa panjang. Yang abstrak, yang mental kejiwaan. Misalnya, jika seorang ayah memperlakukan anak-anaknya secara tidak adil, tidak seimbang, tidak adil artinya berarti kan tidak seimbang, maka bencana yang diakibatkan oleh perlakuan tidak adil oleh ayah tadi akan membutuhkan waktu yang lama. Ya. Bencana yang akan muncul itu biasanya lama. Misalnya setelah anak-anak itu menjadi dewasa, kemudian terjadilah perpecahan dalam keluarga. Nah, itu dimulai dari ketidakadilan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, itu butuh waktu yang lama. Karena butuh waktu yang lama, nanti akibatnya itu atau kesannya itu akan berlangsung lama. Karena benda atau sesuatu kejadian yang masuknya itu lama, keluarnya juga akan lama. Ya. Keluarnya akan lama. Jadi, tapi kalau suatu kejadian itu cepat, maka berakhirnya juga cepat. Ya. Misalnya lagi, seorang penjual melakukan kecurangan, maka pembeli, saya ulang,
jika seorang penjual melakukan kecurangan dan oleh karena itu pembeli belum menghukumnya dengan cara tidak membeli lagi dari dia sebelum pembeli ini menyadari kecurangan perdagangan dalam kecurangan dari pedagang tadi. Saya ulang, ada pedagang, ada pembeli. Kalau penjual ini melakukan kecurangan, misalnya dengan mengurangi timbangan atau mengurangi kualitas barang yang dijanjikan, pembeli ini dirugikan. Kalau pembeli ini dirugikan, maka kecenderungannya dia ingin membalas. Kemarahan pembeli itu bisa diwujudkan dalam bentuk maki-maki, tapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak mau lagi beli dari dia. Bahkan lebih dahsyat lagi, dia tidak mau membeli lagi dari penjual ini, plus dia memberitahu teman-temannya, jangan transaksi dengan orang itu, dia pembohong, dia curang, dan sebagainya. Nah, orang-orang tidak mau beli kepada dia itu hukuman. Nah, hukuman bagi dia, karena akibatnya dagangan dia tidak laku. Kalau dia tidak laku, maka dia tidak dapat keuntungan. Kalau dia tidak dapat keuntungan, maka dia makin hari makin miskin. Nah, jadi kemiskinan bagi dia adalah semua merupakan hukuman. Nah, proses ini lama. Nah, proses antara sebab, yaitu kecurangan penjual ini, sampai dengan pembeli ini menghukum, itu lama. Kenapa? Menunggu si pembeli ini sadar, menyadari bahwa dia telah ditipu. Kalau dia tidak menyadari, ya dia tidak menghukum, ya, tidak menghukum. Nah, kesadaran atau pengetahuan bahwa dia itu dikibuli, ditipu dan sebagainya itu relatif. Kalau dia tidak pernah peduli, tidak pernah ngecek, ya nggak tahu. Tapi kalau kebetulan dia mewakili lembaga yang mempunyai mekanisme pengawasan yang ketat. Begitu terjadi transaksi sampai di rumah, diperiksa, ini curang orang itu. Nah, maka itu bisa cepat. Jadi bisa penundaan itu bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Karena menunggu kesadaran ini. Dan oleh karena itu kita mesti hati-hati. Nah, misalnya lagi, pencuri yang mengambil hak orang lain dengan cara merampok. Kalau namanya merampok itu kan mengambil atau merampas barang orang lain dengan paksa, mereka saling berhadapan sambil mengancam. Berarti kan tahu sama tahu. Nah, ini akibatnya bisa cepat karena mereka berhadapan. Kalau yang dirampok ini kebetulan mempunyai kekuatan atau mempunyai senjata, maka perampok ini bisa akibatnya langsung, bisa ditembak kemudian mati dan sebagainya. Nah, tapi kalau koruptor beda. Koruptor itu dia mencuri tapi di luar kesadaran, di luar pengetahuan orang yang dirugikan. Karena seringkali yang dirugikan itu tidak berhubungan langsung, misalnya ada dana dari pemerintah untuk membangun jembatan. Jembatan untuk masyarakat supaya mereka lebih cepat kegiatan ekonominya, karena transportasinya menjadi lebih gampang, maka penghasilan mereka menjadi lebih baik. Kalau dikorupsi, jembatan itu cepat rusak. Dalam waktu pendek, jembatan tidak bisa dipakai lagi. Akibatnya ekonomi mereka tidak jadi maju. Ya. Nah, dan seringkali orang ini tidak bisa menghubungkan apa hubungannya antara jembatan rusak dan korupsi. Mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak menghukum kepada koruptor. Nah, ini baru bisa terkena akibatnya atau hukumannya kalau ada mekanisme di pemerintahan yang efektif. Kalau tidak efektif, ya tidak akan ketahuan. Kalau keterlaluan sekali baru ketahuan. Ya.
Itu pun ketahuan pun kalau atasannya atau lembaga yang ditugasi itu dikebiri, ya tidak bisa lagi, ya. Jadi dengan demikian jarak waktu atau time of response, ya, antara kejahatan dan hukumannya itu bisa pendek, bisa panjang, dan bisa juga waktunya itu sampai orangnya mati juga bisa tidak ketahuan, juga bisa. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ini wujud dari kasih sayang Allah memberi kesempatan kepada pelaku ini untuk bertobat. Jadi kalau dia mau bertobat sebelum akibatnya ini berlaku, sebelum mendapat siksaan, beruntung dia. Jadi belum ada siksaan, dia sudah bertaubat, dia dimaafkan oleh Allah dan dimaafkan oleh orang yang dirugikan, udah seperti nggak ada masalah. Nah, itu menunjukkan kasih sayang Allah karena maksudnya supaya orang ini mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Seandainya Allah tidak menunda-nunda itu, jadi seandainya begitu ada seseorang melakukan kejahatan langsung disiksa, habis kita manusia. Karena faktanya di dunia ini tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Hanya para nabi saja yang bisa bersih dari dosa. Kalau orang biasa seperti kita ini pasti pernah berbuat dosa. Nah, kalau dosa kita itu begitu kita berbuat dosa langsung pleng kita dihukum, habis kita manusia nggak ada lagi di dunia. Walau ya'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah mengambil tindakan kepada manusia dikarenakan apa yang mereka telah lakukan, maka di permukaan bumi ini tidak akan ada binatang yang hidup. Manusia itu termasuk binatang. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah itu menunda siksaan itu sampai waktu tertentu. Kalaupun Allah itu menimpakan siksaan atas pelanggaran seseorang, biasanya Allah menimpakannya itu secara bertahap, secara gradual. Bertahap itu artinya apa? Mulai dari siksaan yang ringan, diikuti dengan siksaan yang lebih berat lagi, lebih berat lagi. Jadi siksaan yang di dunia itu seringkali ditangguhkan, dan kalaupun diterapkan, itu diterapkannya secara berjenjang. Nah, misalnya, kalau seseorang itu tidak memperlakukan badannya sendiri dengan tidak baik, dengan tidak memberinya kesempatan untuk memperoleh istirahat yang cukup, maka Allah menimpakan siksaan secara bertahap, mulai dari pilek, flu. Kalau dia masih bandel, penyakitnya ditingkatkan menjadi radang tenggorokan. Kalau masih memperlakukan dirinya secara tidak baik, ditingkatkan menjadi bronkitis. Baru kemudian radang paru-paru. Nah, oleh karena itu kalau kita bijaksana, baru pilek saja kita langsung nangkap, terima kasih Allah. Siksaan ini adalah peringatan darimu. Bahwa engkau memberi peringatan kepada saya, berarti engkau sayang kepadaku. Aku akan memperbaiki perilakuku. Kalau kita mau begitu, maka kita orang-orang yang beriman kepada Allah, insya Allah tidak mudah sakit. Karena begitu ada gejala sakit kecil saja, sudah mengubah orang itu perilakunya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan merasakan siksaan dari yang lebih kecil sampai ke yang lebih besar. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Contoh yang dalam sejarah, Fir'aun misalnya. Fir'aun yang menentang Nabi Musa itu, Allah timpakan siksaan secara bertahap untuk memberinya kesempatan agar dia insaf dan bersedia mengimani Nabi Musa sebagai utusan Allah.
Allah berfirman, "Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un." Kami tidak menunjukkan kepada mereka, Firaun dan kaumnya, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa mukjizat Nabi Musa, bisa berupa hukuman dari Allah. Hukuman itu kan datangnya dari Allah. Karena datangnya Allah dari Allah, maka itu tanda kebesaran Allah. Kecuali tanda-tanda itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Ya, kalau tadi dibilang bertahap dari yang kecil ke yang besar, kalau ini yang besar setelah yang kecil. Kami ambil tindakan, kami siksa mereka agar mereka mau kembali. Nah, siksaan-siksaan yang ditimpakan oleh Allah terhadap Fir'aun itu macam-macam, berupa air bah, belalang, kutu, katak, dan darah. Fa'arsalna 'alaihim at-tufan wal jarad wal qummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Maka kami kirimkan kepada mereka air bah, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, bukti kekuasaan Allah. Tapi sayang, fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka tetap sombong, tidak mau beriman, dan mereka bahkan melakukan dosa-dosa dengan menyiksa orang-orang Bani Israel. Itu kan berbuat dosa. Nah, kelambatan datangnya hukuman atau siksaan atas kejahatan dan tahapan siksaan dari yang ringan ke yang lebih berat itu memberi kesan bahwa Allah itu menunda-nunda pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman itu kita seringkali menyebutkan law enforcement. Ya. Penundaan ini seringkali disalahfahami oleh pelaku kejahatan, sehingga mereka menganggap diri mereka itu sebagai orang-orang yang kuat, yang tidak bisa diganggu, dan memiliki keleluasaan, dan mereka keleluasaan dalam melakukan kejahatan. Siapa yang mau menghukum saya? Kepolisian sudah aku kuasai. Kejaksaan sudah aku kuasai. Mau ke pengadilan sudah aku kuasai. Mau ke KPK sudah aku kuasai. Lalu karena merasa semua sudah dikuasai, alah, gampang, semuanya bisa diatur. Nah, itu mereka merasa leluasa. Mereka menganggap penundaan itu baik karena mereka bisa melanjutkan langkah-langkah mereka. Ya. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan sampai orang kafir, yang orang tidak percaya kepada Allah itu menganggap bahwa ditunda-tundanya hukuman itu bagus untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya kami menunda-nunda itu agar mereka bertambah lagi dosanya. Nah, kalau dosa itu sudah signifikan, sudah menjadi menumpuk banyak, nah itu bisa menimbulkan kemarahan masyarakat. Nah, kemarahan masyarakat itu bisa menjadi hukuman kepada mereka. Walahum adzabun muhin. Nah, mereka akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Nah, karena mereka menganggap tidak ada bahaya yang mengancam, mereka mengulangi lagi kejahatan mereka, sehingga layaklah diambil tindakan pada saat mereka sedang asyik melakukan kejahatan. Allah berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun tsumma akhadnaha wa ilayyal masir. Betapa banyak suatu daerah, suatu negeri yang kami tunda-tunda siksaan untuk mereka, padahal mereka itu berperilaku zalim, ditunda-tunda. Terus setelah mereka betul-betul banyak kezalimannya, tsumma akhadtuha, kami ambil tindakan kepada mereka, wa ilayyal masir, mereka akhirnya kembali juga kepada kami. Nah, setelah kita mengetahui bahwa banyak orang lengah terhadap kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kembali ke jalan yang benar, maka kita perlu membiasakan diri untuk segera dalam waktu secepatnya untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah atas kesalahan apapun yang telah kita lakukan. Allah siap menerima taubat kita jika kita mau segera memohon ampun tidak lama setelah pelanggaran. Allah menjanjikan, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at.
Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Taubat akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan suatu keburukan, satu keburukan, satu kejahatan, bijahalatin, dengan karena tidak tahu, dia tidak sadar, tidak sengaja melakukan pelanggaran. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian segera bertaubat. Nah, orang itu mendapatkan taubat, faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah akan menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, orang yang suka menunda-nunda bertaubat dikhawatirkan akan terlambat taubatnya sampai sesaat menjelang meninggal dunia. Banyak orang tobatnya nantilah kalau mau mati, kalau sudah mendekati besok kalau tua. Padahal seringkali orang itu meninggal tidak harus menunggu tua. Begitu saatnya sudah misalnya sakit keras, terus dia bertobat, tidak diterima lagi, itu sudah terlambat. Ya, walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat tidak akan diterima bagi orang-orang yang telah melakukan banyak keburukan. Ya, as-sayyi'at itu bentuknya jamak, berarti banyak keburukan, banyak kejahatan. Setelah menumpuk-numpuk kejahatan, hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Sampai ketika kematian itu datang, dia baru mengatakan, aku sekarang bertobat. Tidak akan diterima. Sama dengan orang yang bertobat dalam keadaan kafir. Kafir kok tobat? Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Tobat tidak diterima dari orang yang kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka akan merasakan siksaan yang pedih. Oleh karena itu, uraian ini hendaklah menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita melakukan kejahatan, maka Allah akan menghukum kita. Kalau kejahatan itu merugikan orang lain, maka hukuman itu ditimpakan tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga ditimpakan. Cuma kita memahami bahwa Allah itu Maha Penyayang. Ketika Allah mengenakan hukuman kepada kita di dunia ini, Allah menimpakannya itu secara bertahap, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Nah, kita biasakan begitu mendapatkan peringatan dari Allah yang kecil saja, ada hukuman yang ringan saja, langsung kita tangkap, terima kasih Allah. Terima kasih Allah, saya berhenti, saya tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Jadi ringkasnya yang kita bahas pagi ini bahwa hukuman di dunia itu mengikuti mekanisme hukum alam. Tenggang waktu antara pelanggaran atau kejahatan dan hukuman relatif lama jika menyangkut kejiwaan dan menyangkut hubungan antar manusia atau sosial. Tenggang waktu yang diberikan oleh Allah itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan bertaubat. Orang yang tidak memahami bahwa tenggang waktu ini untuk kesempatan bertaubat, mereka cenderung untuk mengulangi kejahatan itu. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman memanfaatkan tenggang waktu itu untuk segera bertaubat sehingga mereka tidak perlu menerima siksaan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah melindungi kita dari kecenderungan melakukan kejahatan dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin.